Assalamualaikum sahabat muslimah. Pas kate perayaan Natal 2024 wingi iku, nang berbagai sudut kota Surabaya podo dikei hiasan ornamen dekorasi khas Natal. Iku mau sebagai wujud komitmene Pemkot gawe ngejogo semangat toleransi, ambek keharmonisan dan keberagaman antar umat beragama nang Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, nyampe nek pemasangan ornamen Natal iku tradisi tahunan sing mencerminkan semangat toleransi nang kota sing dihuni masyarakat teko berbagai latar belakang agama, suku dan ras. Yo apa yo tanggapane warga tentang masalah iki? Yuk disimak ae wawancarae. Jelang perayaan Natal, Pemkot Surabaya menghiasi kota dengan ornamen dan dekorasi khas Natal. Bagaimana menurut Anda sebagai muslim melihat hiasan-hiasan itu? Keren aja sih, bagus juga. Ya nggak masalah. Soalnya kita kan berdampingan ya, beraneka macam. Boleh sebenarnya. Kan kita harus saling menghormati agama lainnya, bukan kan kalau Natal itu ya kita selalu menghormati yang beragama Kristen itu. Kalau menurut saya itu menikmati saja sih. Soalnya kan dari hari itu kan seperti hari kita juga merayakan sesuatu. Hiasan Natal itu dilakukan sebagai bentuk toleransi, keharmonisan, dan keberagaman di Surabaya. Setujukah Anda? Ya, toleransi. Setuju sih, karena mereka juga sering bertoleransi kalau misal kayak ada Ramadan gitu, jadi nggak ada salahnya juga kalau kita merayakan dengan cara ya seperti itu. Tergantung hiasannya sih kak. Ya kalau enak dilihat itu nggak apa-apa sih. Kalau kayak keramaian itu loh, nggak iya tergantung itunya. Setuju. Jika ada orang yang tidak mau menggunakan atribut atau memasang ornamen agama lain, bisa dikatakan sebagai orang yang tidak toleran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau tidak toleransi, toleran nggak harus kita memasang. Bisa dikatakan tidak toleran. Toleransi memang harus, soalnya kan muslim kan nggak seharusnya seperti itu juga. Kalau semisal kita merayakan juga kan, kita juga memakai busana kita sendiri seperti berkerudung, berhijab juga seperti itu. Kan kita sebagai orang muslim kan nggak boleh, kan kita cuma menghormati aja. Menurut Anda, seperti apa gambaran toleransi itu? Apakah ikut merayakan hari raya agama lain adalah bentuk toleransi dan menjaga keberagaman? Kalau untuk kebersamaan itu juga pasti sih, tapi kalau toleransi itu beda. Toleransi itu menghormati kepercayaan setiap orang. Nggak harus kita memaksakan seperti yang kehendak kita gitu. Sekedar ini sih kayak nggak saling menghina atau kayak gimana. Kalau kayak yang sampai ikut kayak tadi mengikuti kayak ikut pakai atribut atau yang lain tuh kayak terlalu berlebihan menurut aku. Menurut Anda, bagaimana toleransi dalam Islam? Toleransi Islam itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Jadi kita saling menghormati. Kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu saudara kita yang lain yang beda agama juga saling menghormati gitu. Menurut saya toleransi dalam agama Islam itu mempersatukan di antara agama-agama lainnya sih. Soalnya itu dari kita pasti tahu sejarahnya agama Islam juga, jadi kan mempersatukan aja gitu. Bagaimana cara yang tepat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama? Saling menghargai, saling menghormati. Terus rasis kayak mentang-mentang kamu gini-gini tuh kayak nggak boleh yang terlalu. Ya saling menghormati, nggak memaksakan kehendak. Saling merangkul kayak gotong royong seperti itu. Nggak kayak biasanya kan kita kalau sombong dikit nanti bisa acut tak acut juga gitu. Harusnya saling merangkul juga gitu. Sahabat muslimah, Islam iku wis ngatur ya apa carane wong iku nyikapi perayaane agama liya. Sakjane ya apa Islam ndelok tentang permasalahan atribut Natal iku? Yuk disimak penjelasan teko ustazah. Ojo lali like, komen karo share sing akeh yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslimah, seolah sudah menjadi hajatan akhir tahun menghias Kota Pahlawan dengan ornamen Natal. Meskipun hal yang sama juga dilakukan saat perayaan
umat Islam, Hindu, dan Buddha. Menurut Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, untuk menciptakan suasana kota Surabaya yang indah dan toleran, serta menjunjung tinggi memberikan ruang yang nyaman bagi semua umat beragama untuk merayakan hari besar mereka. Dengan dekorasi ini, kita ingin menciptakan suasana kebersamaan yang harmonis. Semua umat beragama dapat menikmati perayaan di Kota Pahlawan, jelas beliau. Selain Surabaya, kota-kota besar lainnya juga tidak ketinggalan di Solo misalnya. Seruan kerukunan dan toleransi terus digaungkan di berbagai daerah di negeri ini. Yang menarik, toleransi dianggap solusi masalah keberagaman di tengah masyarakat. Padahal jika ditelaah mendalam, ada bahaya nyata dari toleransi yang kebablasan ini bagi umat Islam. Pendangkalan akidah Islam. Istilah toleransi dalam kehidupan beragama terlanjur dianggap istilah yang positif. Atas nama toleransi, acap kali umat Islam mengorbankan agamanya untuk mengikuti peribadatan agama lain. Misalnya pada saat perayaan Natal, banyak pejabat muslim yang menghadiri acara perayaan Natal bersama atas nama toleransi. Padahal hukumnya haram bagi seorang muslim mengikuti perayaan Natal karena menyerupai kaum kafir atau tasyabuh bil kufar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dalam hadis ini seharusnya dalam perayaan Natal, toleransi umat Islam terlebih pejabat Muslim adalah cukup ditunjukkan dengan membiarkan kaum Nasrani merayakannya, yaitu tidak boleh melarangnya dan tidak turut merayakannya. Perayaan Natal bersama antara umat Islam dan Nasrani adalah toleransi yang kebablasan atau melampaui batas. Pengarus utamaan moderasi beragama saat ini digencarkan pemerintah menjadi alasan untuk membenarkan toleransi yang kebablasan ini. Dengan alasan untuk keharmonisan masyarakat, tidak boleh ajaran Islam mendominasi ajaran lain. Umat Islam pun harus menghormati agama lain karena semua agama dipandang sama. Islam tidak lagi menjadi satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad-dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Pendangkalan akidah melalui agenda tahunan Natal dan Tahun Baru semakin masif, terlebih seiring dengan proyek moderasi beragama yang harus ramah terhadap agama lain. Maka umat Islam tidak lagi berpegang teguh untuk menjaga akidah Islamnya. Jika ini dibiarkan, niscaya kerusakan akidah umat Islam akan semakin merajalela karena pengerusakan ini dilakukan secara sistemik. Penggunaan istilah toleransi seringkali merugikan Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya, toleransi yang berkembang saat ini adalah toleransi model barat, bukan toleransi yang diajarkan dalam Islam. Dalam pandangan barat, sekularisme menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya toleransi. Sebab jika agama tertentu digunakan untuk mengatur masyarakat dan negara, maka agama lain akan tersisihkan dan terjadi dominasi agama atas agama lain. Maka, agar tidak ada dominasi agama, Barat memandang agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia dan urusan negara. Inilah yang disebut sekularisme. Sahabat muslimah, Islam menjaga keberagaman, menolak pluralisme. Adanya keberagaman ras, suku, bangsa, bahasa, dan agama di tengah masyarakat adalah pluralitas atau kemajemukan, dan ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku." Islam sangat menjaga adanya keberagaman, namun Islam tidak pernah mencampur adukkan agama dengan budaya atau agama lainnya. Penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah selama kurang lebih 13 abad
telah membuktikan rasa aman dan nyaman kehidupan antar umat beragama. Islam telah tegas dan jelas meletakkan batas toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Dalam Islam, konsep toleransi sungguh sangat jelas bahwa dalam segi akidah atau ibadah tidak ada toleransi, karena akidah adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi. Oleh karena itu, sekecil apapun perkara yang dapat merusak dan menciderai akidah Islam, maka wajib dijauhi dan dihindari. Perayaan Natal dan perayaan agama lain terkait dengan akidah dan ibadah, maka umat Islam tidak boleh mengikutinya, sebab akan merusak akidah dan bentuk mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama-agama yang lain. Ini adalah pluralisme yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Artinya, janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan pula kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan satu dengan yang lain di dalam khilafah Islamiyah. Mereka hidup bersama dalam naungan pemerintahan Islam. Masyarakat non-muslim mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara, memperoleh jaminan keamanan, juga bebas melakukan peribadatan sesuai keyakinan mereka. Jejak peradaban Islam tentang perlakuan adil daulah Islam yakni khilafah terhadap non-muslim bukan sekedar konsep, melainkan benar-benar diaplikasikan. Bukan pula berdasarkan pada tuntutan toleransi ala barat, melainkan karena menjalankan syariat Islam. Melihat kerusakan yang kian masif hari ini untuk merusak akidah umat Islam, sungguh sudah seharusnya umat Islam tidak boleh diam. Upaya penyadaran umat dan penguatan akidah umat melalui pemahaman Islam kafah harus giat dilakukan, sebab sikap diam bermakna membiarkan kerusakan yang semakin meluas. Allahu a'lam bishawab.